Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif, Kapten Keluarga Ornithoptera Altima, dan ini adalah Imron Abdurrahman. Hari ini sarapannya agak berbeda, kayak gini. Ya sebenarnya biasanya berbeda sih, cuma ini ada sesuatu yang berbeda. Ada ini nih, roti gandum, ya. Roti gandum, kemudian tomat, daun pepaya, sama tahu, ada sambal juga. Terus minumnya memang kami rutin setiap pagi itu mengkonsumsi smoothie. Ya, ini dari flaxseed untuk memperbaiki pencernaan, kemudian tomat wortel selalu kandungan lycopene, riboflavin, terus air kadang-kadang juga pakai kurma, tape untuk probiotiknya dan seterusnya. Terus minumnya biasanya cuka apel. Nah, intinya ini adalah sebuah variasi ya. Kami juga makan nasi tetap. Kami juga makan daging tapi sedikit. Jadi plant based. Variasi-variasi ini membantu mengungkapkan sebuah imajinasi. Contoh ya, kami pernah baca buku namanya buku Amelia Bedelia. Itu seorang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga yang sangat konyol. Semuanya itu berantakan, tapi dia membuat satu hal yang menarik. Dia itu bikin sebuah pie lemon ya, betul ya? Pie lemon. Oh, pie itu seperti apa ya? Terus kami baca buku Laura, ada pie apple, ada pie berry, kemudian baca Benji ya, yang Imron. Terus ada bikin dari labu manis, lalu kami buat. Jadi dapur itu menjadi sebuah kekuatan bagi kami maupun keluarga. Termasuk kemarin saya merasa saya cerita biasa aja ya ketika Azwa, Kori gitu ya, usia 10 tahun dan 8 tahun udah bisa masak. Nah, sedangkan teman saya ini yang sama-sama nungguin anak lagi silat, itu mereka itu udah bisa masak gitu loh. Jadi ternyata ya kami belajar meskipun kami tidak bersekolah secara formal gitu ya, homeschooling. Kami belajar tentang sesuatu yang tidak dipelajari oleh teman-teman yang lain, belajar tentang skill. Sedangkan jadi kami seperti inilah bukis play ya, mengalami sesuatu yang ada di buku. Apa yang ada di buku kami alami. Anak-anak saya belajar makan cuka apel gitu ya, belajar mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak biasa dikonsumsi oleh anak-anak pada umumnya. Membuat snack sendiri, bikin cookies, bikin pie, bikin pisang leleh, macam-macam lah, itu bikin sendiri. Nah, itu membuat jadi dapur itu sebuah kekuatan, sebuah media yang baik untuk kita berinvestasi. Bagaimanapun ya, variasi yang ada di dapur, nah itu sangat pengaruh dengan variasi yang ada di kasur, di ranjang kan. Kalau dulu beberapa orang nyinyir ya dengan laki-laki nyinyir, perempuan itu cuma di dapur, sumur, kasur, udah 3 itu tok. Cuma kalau kita mau memaknai ya, dapur itu sesuatu yang terkait dengan gizi, terkait dengan kesehatan. Robert Kiyosaki bilang betapa banyak dari 100 orang itu ya, 100 orang di Amerika tahun 2000 itu di majalah mereka, Arizona Newspaper, dari 100 orang itu ada 1 orang yang kaya, 4 orang berkecukupan, 5 orang masih bekerja, 56 orang itu tergantung pada pemerintah dalam pembiayaan kesehatannya atau ya semacam gelandangan. Seterusnya di Amerika banyak seperti di The Pursuit of Happiness kan, teman-teman bisa lihat. Dan sisanya meninggal. Jadi ada 1 orang saja yang berkecukupan di atas usia 65 tahun yang kaya, ada 4 berkecukupan, berarti 5% yang bisa cukup. Kemudian ada 5 orang ya, kemudian ada 5 orang lagi yang dia itu bekerja, terus ada 56% yang tergantung pada orang lain. Tergantung termasuk diantaranya kepada keluarga ketika dia harus membiayai kesehatan. Maka di usia lebih dari 60 tahun dan kita berharap memiliki angka hidup usia harapan hidup lebih dari 56 tahun, kita berharap 56 atau 60 tahun, kita berharap bahwa kita itu bisa menikmati kesehatan di masa yang akan datang. Maka dapur itu menjadi sebuah investasi yang istimewa. Kemudian yang kedua, soal kasur anak-anak gitu ya. Robert Kiyosaki nggak punya anak.
Atau sekarang udah punya atau belum. Cuma dia berkata bahwa setiap anak itu jenius, dan ketika dia memandang mata anak itu betapa banyak hal yang ingin dipelajari oleh anak itu. Maka setiap anak lahir secara jenius, lahir secara pandai. Itu dari Kiyosaki. Dia bilang begitu. Sesuatu yang sangat berharga, urusan kasur. Yang berikutnya ukuran dapur, sumur. Nah, tentang kebersihan, 5R ya, menghilangkan mudah, membuat komposit, membuat istilahnya kita manusia itu pasti menghasilkan sampah. Nah, bagaimana sampah itu dikelola dengan baik itu kan di sumur. Jadi kalimat dapur, sumur, kasur itu kalau hanya dilihat rendah ya rendah saja. Tapi ketika seperti kata Neil deGrasse Tyson ya, kalau Neil deGrasse Tyson, kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kosmos, kita itu sebenarnya juga nggak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta. Maka sesuatu yang bagi kita dianggap remeh, ya sebenarnya itu juga berharga. Sebagaimana kita juga berharga bagi alam semesta. Allah menciptakan yang namanya ruang, menciptakan waktu. Di antara ruang dan waktu itu ada interaksi antara manusia dengan alam. Kita bayangin ya, kalau dinosaurus itu diciptakan di zaman apa? Kan masing-masing ada zaman batu seperti apa, zaman kapur seperti apa, zaman es bagaimana. Dinosaurusnya berbeda. Itu ada waktu dan ada ruang. Di sanalah ada interaksi. Dinosaurus yang beratnya sampai 500 ton itu digunakan untuk apa? Agar mereka terkubur menjadi jasa training. 500 ton itu ditekan dengan suhu yang sangat besar, dengan adanya meteorit atau asteroid yang membakar, dengan suhu yang sangat panas, dan seterusnya, membuat mereka menjadi jasa training yang kita manfaatkan saat ini menjadi minyak bumi, menjadi batu bara. Nah, artinya kan sesuatu yang terjadi pada ruang dan waktu itu Allah SWT takdirkan untuk kita nikmati saat ini dengan bijaksana. Itu sebenarnya kan. Jadi itu sudut pandang kosmos. Sesuatu yang kelihatannya tidak berharga tapi itu benar-benar berharga. Sebagaimana kita, sesuatu yang kita lihat remeh ya, hanya dapur, sumur, kasur, itu bisa jadi dalam sudut pandang kosmos itu berharga juga gitu loh. Mereka halal kecil seperti makanan seperti ini, terus makan nasi merah gitu ya, itu sesuatu yang kecil remeh, tapi kalau kita mengajarkan anak-anak dari sekarang itu akan memberikan efek yang sangat baik sekali. Terus dan itu investasi. Bayangin ya, anak-anak seusia Imron sangat suka dengan nasi merah, nasi coklat, gitu tuh variasikan. Variasi ini penting untuk menjaga kelangsungan rumah tangga. Jadi new or marriage, maka kita memvariasikan kehidupan di dapur, di sumur, di kasur gitu, supaya ya kehidupan kita bisa lebih bahagia, terutama untuk teman-teman yang menjelang usia 40 tahun. Semoga bermanfaat, sedikit-sedikit dari insight dari kami keluarga Ornithoptera Altima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menu apa ini? Roti gandum ya? Roti gandum, terus daun singkong, tomat, tahu. Ini smoothie. Ada isinya wortel, flaxseed, tape, terus pir ya. Nah, ini contohnya kami seperti ini. Dan variasinya banyak, ada nasi merah, ada macam-macam lah. Ada sambal juga. Nah, macam-macam. Alhamdulillah. Ada minumnya juga bisa pakai cuka apel. Terus bikin snacknya banyak ya, macam-macam ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini variasi yang lain. Ini namanya gembili. Variasi makanan yang lain ini gembili. Tambah buah ini, kayak gini kan buah. Ya. Nah ini gembili ini tinggi glukomanan, serat pangan yang bagus. Ada tempe bakar, kemudian sayur dengan sambal terasi. Ini contoh variasi yang lain. Jadi lebih ringan di lambung. Kemudian ini lebih mengenyangkan. Cuma memang ini saya coba saya rebus ya, biasanya dikukus. Kalau dikukus itu indeks glikemiknya lebih kecil ya. Kalau ini karena sudah terpapar kayak gini kan, ini lebih liat, lebih ya memang dikatakan lebih enak ya sebenarnya. Cuma ini indeks glikemiknya lebih tinggi. Itu. Alhamdulillah. Ini contoh. Jadi variasi-variasi dalam karbo. Jadi variasi-variasi yang ada di dapur kita itu sangat mempengaruhi variasi-variasi di kehidupan yang lain. Baik itu di dapur, di sumur maupun di kasur. Itu berarti 5R-nya, kemudian dan seterusnya. Terima kasih. Itu punya Faye, Ilau Faye. Apa
Nggak tahu lah. Love you. Nggak tahu namanya. Kayak Love apa? you.